Bulan keluarga DKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord. Percaya dan mempercayakan diri. Shalom, halo Bapak Ibu Kakak dan adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya Aditya di podcast Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Saat ini kita ketemu dengan kalau kita hari ini sebutnya dua papah gemas. Tepuk tangan dong. Papah generasi masa kini, Dan kita mau kenalan sama dua papa-papa ganteng ini. Nanti kita kenalan lebih dalam lagi. Kita ulik-ulik, kita gali-gali terus, kita gas terus. Ini ada Papa Marno dan Papa Tommy. Salam kenal, saya Aditya. Kita mau kenalan lebih dalam mungkin dari Papa Marno dulu. Namanya, usia berapa, sibuk apa, wilayah berapa. Silakan. Ya, nama saya Sumarno. Umur saya setengah abad, 50 tahun saya sudah. Wah, gak kelihatan ya Pak ya. Kelihatannya kayak 20-an. Terus apa lagi? Wilayah berapa? Wilayah 4 saya. Wilayah 4, oke. Kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya pedagang. Kebetulan jualan sayur di rumah. Wow. Jadi saya buka jam 4 pagi, sayur di drop ke rumah dari pasar. Terus beres-beres, saya jualan sampai jam 5 sore. Oke. Dibantu sama asisten ada 4 lah. Wow, keren. Papa Tommy? Nama ya? Ya. Nama Tommy Bagus Herlambang. Umur sekarang 48 tahun. Kemudian wilayah saya dari wilayah 11. Aktivitas saya karyawan di perusahaan swasta di Jakarta. Kita bergerak di bidang trading. Oke. Trading company. Setiap hari ya Jakarta Bogor. Sama tapi dong. kebetulan Ya, curhat sama. kebetulan lagi WFH jadi seminggu cuma 3 kali lah. Oh, lagi WFH nih ya, seminggu 3 kali kantor ya. Seminggu 3 kali jadinya gitu. Sip. Nah, sekarang kita mau kenal lebih dalam lagi nih Papa. Di keluarganya, anak ada berapa, masing-masing usianya berapa. Biar kita tahu nih, keluarganya masing-masing. Papa Marno silahkan. Saya anak 2, yang satu laki-laki, satu perempuan. Yang sekarang yang laki-laki sudah kuliah semester 6. Kalau yang perempuan kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Ya. Papa Tommy. Kalau saya anak 2, laki-laki dua-duanya. Yang pertama kuliah semester 3, yang kedua baru SMA kelas 1. Yang kedua SMA 1. Oke, thank you. Kita sudah kenal banget nih sama keluarganya masing-masing. Dan sekarang kita mau mulai nih diskusi kita. Sesuai dengan tema Bulan Keluarga tahun ini. Papa-papa, tema kita adalah Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Kira-kira ada pengalaman apa nih dalam keluarga masing-masing dalam percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan? Pak Marno silakan. Banyak hal sih sebenarnya untuk percaya dan mempercayakan diri. Terutama pengalaman saya di dalam jualan hari-hari begitu. Ya. Karena kan sekarang sudah banyak sekali saingan dan kita ya mau nggak mau harus ikut. Tetapi kan paling nggak saya termasuk pemodal kecil gitu dibandingkan dengan yang sekarang ada. Ya. Nah, dia kan modalnya besar, gajah lah istilahnya. Kalau saya kan semut gitu. Nah, di dalam menghadapi ini, bagaimana si semut melawan si gajah ini, nah itu salah satunya adalah mempercayakan diri kepada Tuhan itu bagi saya sesuatu yang harus. Tetapi kan itu cuma gampang diomongkan saja. Pada kenyataannya tidak begitu. Misalkan contoh nih, yang datang ternyata tidak sesuai yang diharapkan pelanggan. Misalkan nih belanja, sementara tagihan hari ini banyak begitu. Disitulah
bagaimana Tuhan mendidik saya untuk kamu itu percaya saja sama saya itu maha kuasa, apapun bisa lakukan. Nah, Tuhan katakan itu kepada saya begitu. Dan saya belajar ya di situ. Di saat pikiran saya, aduh ternyata jualan sepi, terus tagihan banyak. Ini secara pikiran saya, manusia, rasanya udah nggak mungkin lah gitu, kekejar gitu. Nah, disitulah Tuhan ingin kamu itu percaya sama saya nggak? Nah, setelah begitu biasanya saya harus duduk diam. Datang kepada Tuhan saya berdoa, saya memuji Tuhan. Nah, satu lagu yang menguatkan lah, yang membuat saya selalu ingat Tuhan itu. Sampai sekarang itu lagu itu begitu saya sukai dan saya lakukan itu. Tapi begitu luar biasa memang. Kasih dan kuasa Tuhan itu hari itu bisa beres. Dan hari itu saya lalui dengan baik. Di luar pemikiran saya sebagai manusia. Yang saya lakukan adalah tiap pagi saya berdoa. Tuhan tolong hari ini saya jualan itu ya harus terima apa yang Tuhan kasih. Jadi saya tidak ingin mereka yang berjualan juga tidak dapat apa-apa gitu loh. Saya juga selalu mendoakan yang berjualan pun saya doakan. Karena dengan begitu saya yakinlah berkat Tuhan itu tidak terbatas lah. Hanya kepada saya aja misalkan yang saya terus berdoa gitu. Kan enggak. Tetapi saya tahu, saya bersyukur di dalam menghadapi hari-hari jualan saya itu, saya terus diajarkan Tuhan gitu. Kamu pokoknya percaya sajalah. Saya itu maha kuasa. Jadi kalaupun kelihatannya tidak mungkin bagi saya sebagai manusia, sebenarnya bagi Tuhan itu sangat mungkin. Dan Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saya gitu loh. Jadi maka dari itu tidak ada alasan bagi saya sekarang untuk tidak percaya dan mempercayakan diri saya, mempercayakan usaha saya, mempercayakan kehidupan keluarga saya, mempercayakan pelayanan saya kepada Tuhan Yesus gitu. Tadi Papa bilang ada lagu yang disukain tuh, lagu apa tuh? Penasaran kan jadinya. Lagunya boleh nyanyi sekarang apa nanti kita mau boleh tutup? banget. Nah, tolong orkestra dinyanyikan ya. Orkestra ada nggak? Ada orkestra nggak? Saya lagunya nggak tahu salah nggak atau tapi itu yang terus saya nyanyikan tuh. Ini lagunya kira-kira begini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, lagu itu selalu menguatkan saya dan terus-menerus saya nyanyikan. Beberapa minggu ini karena memang kondisi jualan lagi menurun nih, lagu itu terus-menerus saya nyanyikan. Bisa kadang-kadang saya menyanyi bisa sampai setengah jam sampai 1 jam hanya menyanyi lagu itu, tapi itu membawa dampak yang sungguh amat luar biasa. Pusing-pusing saya hilang, pegel-pegel saya hilang karena memuji Tuhan. Tapi makanya ada kuasa di dalam pujian itu saya memang yakin. Ya kan seperti yang cerita Alkitab itu yang Paulus Silas lakukan pada saat dia di penjara kan. Dia hanya memuji Tuhan, tetapi luar biasa pertolongan Tuhan. Dan saya yakin juga karena saya sampai sekarang dikuatkan,
itu karena saya diberi kekuatan kesempatan Tuhan untuk terus-menerus memuji Tuhan. Saya rasa itu, bukan cuma itu sih, banyak maksudnya. Luar biasa. Oke. Kita sampai besok nih. Siap. Bapak Tommy, silakan. Oke, kalau saya apa yang dialami ya, maksudnya yang percaya dan mempercayakan diri. Percaya dan mempercayakan diri. Pembentukan Tuhan buat saya itu sudah saya alami dari saya sejak SMP. Ya. Sejak SMP itu saya udah nggak sama orang tua, artinya orang tua sudah pindah di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya masih di daerah di Malang. Saya dari SMP di sana sendiri bersama kakek ya. Kemudian dari keseharian pastilah uangnya nggak cukup gitu ya, sekitarnya nggak cukup. Sampai suatu saat kakek saya pergi keluar kota bersama om, jadi kita cuma tinggal anak-anak aja, 3 orang di SMP semua itu di rumah selama kira-kira ada setengah tahun sendirian. Nah kemudian disitulah Tuhan membentuk kami ya, membentuk saya pribadi terutama, sampai saya nggak punya uang. Hari ini saya nggak bisa makan, besok apalagi gitu, hari ini aja udah nggak bisa makan. Terus akhirnya yang saya lakukan adalah saya bawa piring ke kamar, saya berdoa. Terus kemudian saya ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Dia memimpin aku ke air yang tenang. Tuhan, aku hari ini nggak makan, tapi aku percaya pemeliharaanmu seperti dalam Mazmur 23, maka besok aku akan makan Tuhan. Terima kasih. Malam itu aku tidur nggak makan. Kemudian besok pagi bangun, terjadi mujizat sebenarnya, mujizat memang. Tetangga bawa makanan. Kamu udah makan belum nih? Ada makanan, makan. Kemudian hari ini puji Tuhan makan. Besok gimana ya? Besok ada lagi bawa makan. Dan itu berlaku sampai akhir bulan. Waktu itu kira-kira ada seminggu lagi saya baru akan dapat kiriman dari orang tua makanan. Jadi selama seminggu itu dapat antaran terus. Dan sepertinya hal yang mustahil gitu ya. Itu sekali. Beberapa bulan kemudian saya waktu itu naik motor, kan jadi sekolah bawa motor, bensin habis, uang udah habis, tinggal buat makan. Nah, kemudian ini harus isi bensin ini. Kemudian saya percaya dan mengimani apa yang tadi Mazmur 23 lagi, Tuhan kalau besok aku nggak bisa jalan motorku ini, aku berarti nggak sekolah Tuhan. Tolong Tuhan isi sampai kira-kira seminggu itu. Harusnya setiap seminggu itu aku isi. Nah ini berarti udah minggu kedua. Nah kemudian mujizat Tuhan berlaku lagi, sampai 2 minggu motor itu nggak habis bensinnya. Sampai 2 minggu motor nggak habis bensinnya? 2 minggu nggak habis. Jadi sampai akhirnya saya dapat kiriman lagi, kemudian baru habis. Nah sejak pengalaman itu membentuk saya untuk selalu percaya sama Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada gitu. Kemudian waktu mau menikah pun ngalami krisis 98. Saya dipecat, nggak ada kerjaan. Kemudian udah nganggur aja di rumah. Udah kita ngomong, tiba-tiba dipanggil sama teman-teman yang sama-sama dipecat waktu itu tahun 98. Lu mau kerja nggak? Iya saya mau. Ya udah akhirnya kita kerja lagi. Kemudian rencana menikah bisa berlanjut. Dalam pernikahan kami pun banyak keajaiban yang Tuhan lakukan. Sampai akhirnya kalau dipikir-pikir, pertama kali saya kerja itu naik sepeda. Saya naik sepeda ke stasiun kereta, bisa naik kereta dan bolak-balik gitu. Kemudian dengan gaji yang pas lah, waktu UMR lah waktu itu ceritanya UMR ya. Kami bisa menghidupi keluarga, bisa membantu juga orang tua. Waktu itu orang tua kena krisis juga, jadi membantu orang tua, bisa bayar rumah waktu itu. Sampai sekarang akhirnya anak-anak sudah besar, dan kalau kita mengingat semuanya sih sebenarnya keajaiban Tuhan. Karena sampai sekarang juga kalau dipikir nggak akan pernah cukup sebenarnya dengan gaji yang ada, tapi anak-anak semua bisa kuliah, bisa apa, itu semua karena keajaiban sebenarnya. Dan selalu saya bilang saja, saya juga ceritakan kepada anak-anak, gini loh ceritanya, gini begitu ya. Sehingga mereka tahu bahwa perjalanan hidup saya bersama istri dan anak-anak adalah sebuah keajaiban dari Tuhan yang Tuhan berikan.
gitu Kak Adit. Ya, luar biasa ceritanya Bapak-Bapak. Nah, kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai bagian dari keluarga, keluarga besar, punya tanggung jawab gitu ya. Nah, menurut Papa nih, Papa Tommy dulu udah gantian sekarang. Tanggung jawab apa sih yang dianggap paling besar, paling sulit, paling besar lah sebagai seorang kepala keluarga? Kalau buat saya tanggung jawab yang Tuhan percayakan Ya, itu adalah menjadi contoh, jadi contoh, menjadi jadi teladan ya. Menjadi teladan itu adalah tanggung jawab yang sulit dan besar gitu ya yang Tuhan percayakan. Kalau masalah rezeki seperti saya ceritakan tadi, saya percaya Yes. Tuhan akan cukupkan. Tapi masalah tanggung jawab berarti saya harus dengan jatuh bangun tetap harus memegang komitmen yang dikasih Tuhan untuk menjadi teladan buat anak-anak, buat istri. Karena saya tahu khotbah itu tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran anak-anak semua kalau tidak ada teladan. Sehingga teladan adalah khotbah yang paling hidup. Seperti itu. Itu yang tanggung Menjadi jawab teladan ya. menjadi teladan. Papa Marno. Saya setuju dengan Bapak Tommy bahwa memang benar sih, teladan itu adalah tanggung jawab terbesar Ya. buat saya sebagai kepala rumah tangga dan saya sebagai anak tertua di keluarga besar saya sih. Jadi adik-adik saya 6 bersaudara. Saya paling gede. Bapak ibu saya sudah tidak ada. Jadi mau nggak mau tetap tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap adik-adik saya kan tetap saya gitu. Jadi mau nggak mau itu sebagai tanggung jawab yang harus saya jalankan di samping saya sebagai kepala rumah tangga di keluarga inti saya istilahnya ya kan. Nah itu apa ya, menjadi pergumulan tersendirilah buat saya karena memang saya balik lagi, saya bukan dari keluarga Kristen sebenarnya. Jadi adik-adik saya ada juga yang tidak Kristen begitu. Jadi itu yang sampai sekarang menjadi pergumulan saya yang terus menurut saya pergumulan saya doakan karena bagaimanapun juga ya tetaplah adik saya kan tanggung jawab saya gitu walaupun bagaimana nantinya itu kan terserah kepada Tuhan kan, tapi upaya dan usaha tetap harus saya lakukan begitu. Itu untuk keluarga besar saya. Tapi kalau keluarga inti saya memang seperti Papa Tommy tadi katakan bahwa teladan itu memang sangat penting. Makanya selalu saya tekankan tiap minggu paling enggak ayo ibadah. Walaupun di rumah tetaplah gitu. Kita harus menghormati Tuhan. Pakai baju pun juga jangan bangun tidur langsung kamu ibadah. Nah saya tekan kemana lagi gitu. Kita harus menghormati Tuhan. Walaupun di rumah kamu di kamar mandi dulu. Apa itu pakai baju yang rapi lah kamu akan menghadap Tuhan. Nah itu saya lakukan. Makanya kalau pagi minggu saya selalu pakai baju seperti ke gereja aja gitu. Saya ibadah dengan istri saya lah, anak-anak di kamar, tapi saya tekankan untuk apa ya, nggak pakai bajunya sembarangan lah begitu. Saya rasa buat saya sih nggak tahu, yang lain saya nggak tahu, tapi buat saya penghormatan saya kepada Tuhan ya itulah, kalau kita mau ibadah ya kita sebaik mungkin mempersiapkan walaupun diri, cuma pakaian itu salah satu teladan. Yang kedua ya dalam mengasihi Tuhan ya kita harus melayani gitu loh. Kalau kita punya waktu ya kita layanilah Tuhan. Kamu bilang mengasihi Tuhan tapi kamu tidak melakukan apa-apa, itu ya sama dengan omdo kan, omong kosong kan, kamu cuma ngomong. Menjadi teladan ya. Catatan yang berat sekali ya, menjadi teladan ya sebagai kepala keluarga. Kita ibaratnya kan istilahnya dikasih Tuhan kebun anggur, tapi kebun anggurnya punya Tuhan. Nah kita mau bagaimana kita mengolahnya gitu kan ya Pak ya. Papa Marno kira-kira
selain yang tadi diceritakan, saya bilang kiat-kiat lah, bahwa biar mengingatkan diri kita sendiri, ayo jadi teladan yang baik, jadi teladan yang baik. Nah itu how to gitu loh, how to-nya gitu Pak. Yang sebenarnya sih yang selalu kami lakukan sih biasanya setiap malam cuma bisa berdoa bersama saja sih. Jadi sebelum tidur kita biasanya di kamar saya atau di kamar anak-anak kita selalu berdoa bersama. Kita biar gantian. Mereka melihat juga papahnya. Ya betul, berdoa, kita gantian. gitu ya. Hari ini jadwalnya siapa? Ya. Hari ini besok jadwalnya siapa? Nah itu. Tetapi setelah akhir-akhir ini agak susah karena si anak saya yang kecil kan kelas 3 SMA nih. Dalam menghadapi mau masuk kuliah, jadi kadang-kadang dia belajarnya sampai malam. Kita nungguin udah ketiduran. Jadi kadang-kadang susah waktu untuk bersama-sama. Jadi apa ya, dilema juga sih. Kita semua di rumah tapi tidak bersama-sama. Yang satu sibuk dengan urusannya kuliah, yang satu sibuk dengan urusan dia mempersiapkan diri mau kuliah. Kalau saya sih setelah selesai aktivitas jualan ya sudah tidak ada apa-apa sih, maksudnya waktunya langsung free. Kadang-kadang itu kita nungguin anak-anak, saya ketiduran. Jadi akhir-akhir ini agak jarang kita berdoa bersama. Tetapi saya selalu tekankan itu bahwa kembali lagi bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak terus-menerus sadar bahwa hanya karena kuasa Tuhan kita sampai sekarang, sekarang anak-anak saya kasih tahu masih bisa hidup. Cuma kan bagaimana kalau kita mau berserah dan percaya pada Tuhan itu, yaitu seperti yang itu di Persekutuan Wilayah Gaesa bilang, roh, hikmat, dan wahyu itu yang akan menuntun. Nah, saya yakin itu. Makanya saya terus-menerus tiap pagi saya mohon Tuhan, roh, hikmat, dan wahyu. Tuhan tuh yang menolong saya. Makanya itu yang menuntun saya untuk hal-hal yang di luar pikiran, di luar nalar itu bisa saya lakukan dengan benar. Saya terus-menerus berusaha untuk mendekat dan yakinlah. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan kuat dan gagah kita ya. Tapi karena kuasa roh. Gitu. Papa Tommy silakan. Kiatnya ya, Kak ya. Iya, boleh kiatnya atau how to-nya atau yang menjadi pegangan Papa Tommy selama ini untuk memberikan teladan yang baik begitu di keluarga. Kalau saya pikir yang menjadi sebenarnya kiatnya adalah tetap di dalam Tuhan. Tetap dalam Tuhan karena pertama menerima Tuhan Yesus yang pasti. Terus kemudian tetap percaya dan kedua merasakan kasih Tuhan itu. Kalau kita belum pernah merasakan kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Meskipun jatuh bangun, tapi saat saya jatuh, saya akan ingat bahwa Tuhan pernah menyertai saya sehingga saya akan bangun kembali kan gitu. Karena seumur hidup kita nggak akan pernah sempurna, meskipun Tuhan inginkan kita tetap kudus dan sempurna, tapi kita harus tetap belajar ya, belajar, jatuh lagi, bangun lagi, tapi harusnya jatuhnya jangan jatuh gini ya, naik. Jatuhnya ke atas ya. Jadi meningkat. Kita aja naik lagi, jatuhnya jadi sehingga naik kelas begitu. Tapi saya pernah ingat loh kata-katanya John C. Maxwell ya Pak ya, failing forward, jadi jatuh ke depan. Walaupun jatuh tapi setidaknya setengah meter lah kita ke depan. Jadi ada progres gitu. Padahal jatuh sebenarnya gitu. Failing forward. Jadi kalaupun jatuh jangan pernah lupa bahwa Tuhan pernah mengasihi kita sehingga kita tetap belajar. Nah, sebenarnya menjadi teladan itu akhirnya secara otomatis ya. Kalau kita tetap belajar mendekatkan diri sama Tuhan, otomatis anak-anak akan melihat. Seperti tadi pagi juga waktu kita nyuci baju bareng-bareng anak-anak. Nyuci baju, nah ini menarik nih. Nyuci baju nih. Saya selalu memberikan pengajaran-pengajaran sama anak-anak itu ketika melakukan pekerjaan rumah bersama-sama. Ada yang nyapu gitu. Nah pada saat ini lagi nyuci baju tadi pagi sama anak saya yang paling kecil. Anak saya nanya, Pak
Papa nggak bosen itu jadi pengurus gitu, ke gereja bukan jadi beban, Pak. Enggak lah. Sekarang kita ini hidup juga karena Tuhan gitu. Kalau kamu dikasih pelayanan itu sebenarnya kehormatan buat kamu, bukan jadi beban. Enggak semua orang lo boleh melayani Tuhan. Hanya orang-orang yang layak melayani Tuhan boleh melayani Tuhan gitu kan. Karena Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi nih, besar banget gitu kan, gitu. Nah, oh iya ya. Iya, jangan jadi beban gitu, karena anak saya yang kecil ini kalau anak saya yang besar udah aktif pelayanan, udah kuliah, yang kecil ini mungkin masih belajar, dia menemukan jati dirinya, dia masih SMA ya. Seperti itu. Jadi pengajar seperti yang Tuhan bilang juga katakanlah selalu firman Tuhan gitu ya, berulang-ulang letakkan itu di dahimu gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih ngajarinnya pas waktu ngerjakan kerjaan bersama-sama. Dan itulah saat mereka nggak ada pertahanan. Mereka santai, ngobrol, ingat ini loh, firman Tuhan ini loh, firman Tuhan. Jangan begitu, firman Tuhan begini loh. Karena dia nggak akan kemana-mana ya, pasti dengerin ya. Dia otomatis, oh iya. Jadi karena dia nggak marah sama kita, dia lagi nggak ngapa-ngapain, lagi santai-santai aja kita. Begitu. Nah, itulah trik-triknya. Nice. Boleh jadi pegangan buat kita semua nih, termasuk saya nih. Jadi belajar banyak nih hari ini. Nah, kembali ke Papa Marno nih. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, ditambah lagi tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di rumah. Terus mengajarkan iman. Kayaknya tugas kita banyak sekali ya, bagi kepala keluarga ya. Mengajarkan iman kepada Kristus, ditambah lagi pekerjaan sendiri ya, maksudnya pekerjaan masing-masing, ditambah lagi pelayanan. Nah, gimana caranya fokus tapi semuanya terfokuskan, tapi terbagi waktunya tapi fokus. Nah, itu yang ya, kalau kita sih biasanya selalu terbuka sih. Jadi apa-apa kita omongkan dulu. Jadi kita sepakat di dalam keluarga inti dulu. Maksudnya saya dengan istri, dengan anak selalu ngobrol. Misalkan nih, saya mau pelayanan ini, waktunya begini, kira-kira bagaimana. Nah, saya pikir memang komunikasi ini sangat perlu. Jadi kalau misalkan kita sudah deal di awal, ya segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik. Gitu kan, kayak apa yang saya lakukan sekarang kan, dulu itu saya jualan tuh tidak ada hari libur. Oh, oke. Jadi saya putuskan hari Minggu saya libur karena saya ingin pelayanan. Nah, itu juga suatu pergumulan tersendiri, tetapi ya kita harus libatkan juga keluarga begitu. Ngobrol bagaimana nih kalau misalkan Minggu kita libur. Karena pada saat itu jualan saya itu hari Minggu paling rame. Nah. Jadi Minggu setengah hari sama dengan 2 hari biasa. 2 hari biasa. Nah, itu suatu hal yang sebagai manusia memang sebenarnya sayang dan susah. Ya, dilema kan? ya. Ya, dilema. Tapi saya pikir-pikir masa sih Tuhan yang Maha Kuasa tadi tidak mencukupkan apa yang istilahnya saya tidak lakukan begitu karena Minggu tutup itu gitu. Yes. Nah, setelah bergumul akhirnya saya putuskan untuk Minggu tutup. Gitu. Nah, mungkin keputusan yang berani tiba-tiba gitu ya. Ya, banyak orang sih memang ngomong apa yang saya lakukan tuh sesuatu yang bodoh sebenarnya. Orang bilang gitu kan. Bodoh kamu, masa Minggu tutup kan banyak duit, banyak pelanggan datang kan dapat duit banyak. Tapi saya pikir-pikir kan kapan waktu saya untuk melayani Tuhan gitu loh. Yeah. Kapan saya memberi teladan kepada anak saya bahwa saya mengasihi Tuhan. Yeah. Kalau tutup hari Minggu aja saya rasanya eman tuh apa sih? Sayang gitu kan. Yeah. Rasanya sayang kan. Ya, eman-eman kan berarti saya mengasihi Tuhan hanya omongan saja begitu kan. Yeah. Saya hanya omong, akhirnya saya putuskan itu. Nah, setelah itu sampai sekarang pun saya Minggu tutup. Jadi Minggu itu full saya bisa bersama Tuhan lah. Yeah. Tetapi memang yang paling penting yaitu tadi komunikasi. Dengan keluarga, dengan istri, dengan anak saya. Bagaimana kalau Minggu itu waktunya pokoknya saya melayani. Waktu masih on-site kemarin kan paling enggak full ya Kak ya? Papa Tommy bukan kakak ya.
full tiap minggu selalu di gereja kan ya. Dari pagi jam 6, pulang-pulang jam 2 gitu kan. Tapi itu istri anak saya nggak protes gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya kan kalau dipikir pengennya minggu itu jalan bareng gitu. Tapi minggu saya nggak bisa karena memang udah komitmen dari awal kan. Kalau minggu tutup itu bukan untuk jalan-jalan, tapi minggu tutup ya untuk melayani Tuhan. Nah itu saya begitu aja sih bisa membagi waktunya itu. Karena Senin sampai Sabtu saya jualan, ya Minggu full untuk Tuhan gitu. Dan sekarang, kalaupun sekarang online ya mau nggak mau tetap kan, Minggu itu ya tetap tutup. Saya sebenarnya tutup, tapi ya untuk Tuhan ya bisa ibadah. Sekarang lebih enak karena saya pagi bisa ibadah umum, siang ibadah sekolah minggu kelas besar, terus kelas kecil. Jadi 3 kali ibadah jadi lebih enak. Dan bareng-bareng Kadang-kadang sama ya keluarga kadang-kadang kalau agak siang dikit ikutin anak-anak saya itu yang ikut di Ignite. Nah, Ignite itu jadi saya jadi tahu juga, oh anak saya mau ini tahu itu. Jadi makanya saya kadang-kadang saya tanya gimana tadi khotbahnya, dia sharing apa segala macam. Jadi semakin intens sebenarnya di situ juga. Di Ya, situ aja quality time juga terjadi ya. Oke, Papa Tommy, saya modifikasi pertanyaannya sedikit nih. Senin sampai Jumat, Jakarta Bogor, Ya. waktu sudah habis. Sabtu persiapan pelayanan, Minggu pelayanan. Anak-anak pernah komplain nggak? Atau istri? Atau istri komplain lewat anak-anak, komplain dong papamu gitu. Enggak. Tidak pernah sama sekali. Karena begini, seperti Kak Marno juga, sebelum mengambil segala sesuatu kita bicarakan bersama. Yes. Jadi pelayanan saya adalah pelayanan atas nama keluarga, Oke. bukan atas nama Tommy, atas nama Nice. keluarga. Sehingga Papa mau begini nih, kalian gimana, setuju? Setuju. Konsekuensinya ini ya, 1, 2, 3. Oke, ya udah, oke. Sehingga kekuatan saya sebenarnya dalam melayani adalah karena keluarga mendukung gitu. Jadi Yes. pada saat misalkan saya harus ke gereja dari pagi sampai siang gitu ya, mereka akan maklum, dalam tanda kutip maklum, karena saya bilang kita udah sama-sama bersepakat untuk melayani Tuhan, bukan gitu. Tapi yang saat ini yang di depan adalah Papa gitu. Jadi kalian juga harus bersama-sama Papa mendukung gitu. Akhirnya mereka oh ya udah itu pelayanan kita gitu. Sehingga saya maju bukan atas nama saya maju atas nama keluarga. Luar biasa. Jadi keluarga yang lain, istri dan anak-anak itu melayani Tuhan dengan mendukung Iya, Papa Tommy. betul. Nice. Betul. Itu keren banget. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai kepala keluarga lagi nih, sebagai pemimpin dari kebun anggur yang dipercayakan Tuhan, buah seperti apa yang diharapkan? Hasilnya seperti apa? Yang diimpikan, yang menjadi dream dalam keluarga nih. Sebenarnya sih keinginannya nggak terlalu muluk-muluk sih. Cuma pengennya ya selagi ada kesempatan layanilah Tuhan. Itu yang saya ingin, saya, istri saya, anak-anak kami lakukan begitu loh. Pengennya ya buahnya apa? Saya nggak tahu buahnya apa. Pengennya ya itu aja. Selama hidupmu, anak-anak saya ya melayani Tuhan aja gitu. Dimanapun dan kapanpun, apapun bentuknya, buat saya sih itu nggak masalah. Tapi yang paling penting ada keinginan di dalam hati, pikiran anak-anak saya dalam kehidupannya untuk senantiasa mau melayani Tuhan. Karena saya pikir melayani Tuhan itu salah satu bukti kasih. Yes. Dan kalau harus mengasihi Tuhan itu memang perlu. Kan jelas ya kayak Papa Tommy, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu ya salah satunya yaitu aja sebenarnya saya rindulah gitu. Anak-anak saya itu mau terus-menerus dalam hidupnya, selama hidupnya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Oke, luar biasa. Papa Tommy? Sama. Buah yang diinginkan itu memang pribadi. Yes. Dengan mengenal Kristus secara pribadi, mereka akan kuat menghadapi hidup ini. Kalau berharapnya kalau Tuhan izinkan, mereka bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu keinginannya seperti itu. Dalam setiap
proses belajar mereka dalam setiap sekolah, saya selalu bilang hasil itu mengikuti dari usahamu. Sehingga pada saat mereka belajar gitu, saya akan marah kalau mereka tidak belajar begitu ya. Artinya mereka tidak mengikuti proses. Nah, nilainya baik atau jelek, saya nggak marah. Tapi kalau mereka nggak belajar itu marah. Nah, karakter-karakter itu yang ingin kita buahkan gitu. Orang yang buahnya yang mau seperti itu, artinya apa ya? Ngomongnya gimana? Ya karakternya ya. Karakternya, saya ingin mereka memiliki karakter orang yang mau bekerja keras, mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah karakter sebenarnya. Kalau dari rezeki dan segala macam adalah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita percaya aja itu, mempercayakan diri. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang, aduh kita mimpi apa ya Pak ya, tiba-tiba mengalami 2020 kok ya gini banget gitu ya. Puji Tuhan masih banyak yang bisa kita syukuri gitu ya, tapi kok kayaknya berat sekali ya. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan juga, banyak yang bahkan mungkin kehilangan kerabat atau keluarganya. Ada yang ya macam-macam, tapi di sisi lain ada juga yang mengalami bisnisnya jadi meningkat dan usahanya jadi meningkat ya. Tuhan mengajarkan banyak hal sekali di tahun ini, luar biasa. Kita dalam kapal yang berbeda-beda, tapi kita menghadapi badai yang sama begitu ya Pak ya. Nah kalau Papa Marno, apa tantangannya nih yang mau saat ini nih yang paling menantang itu buat Papa Marno apa? Memang sih kita nggak bisa menolak dengan situasi kondisi sekarang kan. Yang harus kita lakukan memang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi sekarang. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini kan. Kondisi sekarang. Di awal-awal pandemi memang karena berkat Tuhan, toko saya ramai luar biasa. Justru mengalami ramai ya? Selama 2 bulan, awal-awal 2-3 bulan pandemi itu, toko saya luar biasa sampai pegawai saya itu sampai ngomong, Pak matiin dulu teleponnya. Karena udah kewalahan itu. Terus sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan dan di luar nalar saya itu yang Tuhan berikan luar biasa. Setelah 3 bulan sekarang ternyata berbalik dengan situasi. Nah sekarang udah mulai berkurang. Iya berkurang dan kadang-kadang sama gini, Pak kok nggak ada yang telepon kali. Kemarin kamu ngeluh katanya suruh berhenti, sekarang nggak ada telepon. Ya saya juga belajar untuk menjadi saksi juga buat. Kebetulan pegawai saya kan semuanya tidak Kristen kan, jadi nggak ada yang Kristen lah pegawai saya. Jadi saya ajarkan memang kita harus terima apa yang baik dan tidak baik dari Tuhan begitu kan. Kalau memang Tuhan menghendaki ya kita nggak ada pelanggan ya kita mau apa lagi? Kan kita nggak bisa maksa Tuhan harus hari ini harus ramai, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan yang penting kita kan usaha. Segala sesuatu kan Tuhan cukupkan saya bilang. Jadi ya kita harus bersyukur mau rame mau tidak rame ya itulah harus nanti saya bersyukur dan selalu saya ingatkan sih karena kita tidak tahu sampai kapan situasi ini kita ya penting kita aja jaga diri saya bilang gitu kan selalu pokoknya harus pakai masker harus cuci tangan ya kalau pulang pun juga harus buru-buru mandi begitu kan karena mereka kan pulang hari yang kerja di saya kan 4 orang itu pulang hari jadi ya itu yang harus kita lakukan itu dan kalau di sini pun ya harus kita syukuri apa yang kita dapat gitu. Sampai sekarang ya itu aja. Tantangannya sih ya kalau dipikir semua merasakan lah. Perubahan ya kan. Ketidakpastian. Nah, perubahan, gitu ya. Ketidakpastian terus bagaimana ya itu tadi sih di awal tadi diceritakan ya berserah tadi itu yang paling penting gitu. Berserah itu ya harus kita lakukan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok kan. Jadi ya itu berserah bersyukur itu yang mengajari saya. Kalau tantangan sih saya pikir ya nggak ada sih hari-hari saya yang masih bisa buka toko gitu kan. Maksudnya ada yang beli gitu maksudnya. Tantangan saya pikir sih sampai sekarang ya apa ya Kak tantangan tuh nggak ada ya. Ada, tapi buat Papa Marno biasa aja. Ya, sebenarnya tantangannya ada sih kalau misalkan kita jualan nggak laku itu sebenarnya tantangan apa yang harus kita lakukan kan. Sebenarnya ya banyak sih hal yang saya lakukan misalkan karena apa kita ganti, karena apa kita ganti gitu kan. Tapi kan biasa. Apa yang kita lakukan itu kan tidak harus
apa yang kita harapkan dapatkan gitu kan. Betul. Dan mungkin Pak Marno sudah terlatih untuk menghadapi, jadi saat seperti ini jadi hal yang biasa. Iya. Mungkin karena apa ya? Saya udah usaha 25 tahun jadi udah biasa gitu. Pengalamannya biasa itu ya. Jualan tidak laku, Ya. biasa jualan laku gitu. Jadi sekarang pun orang-orang WFH, saya memang udah 25 tahun laku ya apa ya kayak kerjaan di rumah terus, nggak kemana-mana. Jadi udah nggak ada rasa bosan juga sih karena memang kerjaan saya di rumah. Iya. Kalau kayak Papa Tommy kan mungkin terasa biasa kerja ke kantor gitu kan, misalkan kemana, ini harus di rumah. Itu sesuatu yang berbeda kan. Tapi kalau saya kan nggak ada yang berbeda. Sebelum pandemi saya jualan kerja di rumah, sekarang ada pandemi saya jualan kerja di rumah. Jadi saya pikir sih nggak ada tantangannya sih. Nice. Ya cuma itu aja, mengajarkan bagaimana berserah dan bersyukur. Kalau saya tantangan selama COVID ya, perubahan sebenarnya semua kalau di kantor memang suasana berubah, omset pemasukan juga berubah karena saya dikejar target. Tapi semua orang mengalami hal yang sama gitu. Ketika semua orang mengalami hal yang sama, anak saya kemarin juga stres. Gini kerjaan banyak banget begini. Kemudian saya ngomong, emang kamu aja yang ngalamin gitu? Oh iya ya. Kemudian dia, dan itu sebenarnya pisau bermata dua buat saya juga. Akhirnya pisaunya kena saya juga. Iya ya, itu bukan cuma saya doang berarti yang bermasalah. Jadi kenapa saya harus stres gitu. Jadi kita sama-sama mengalami perubahan gitu. Di kantor banyak perubahan yang dilakukan. Kita banyaklah strategi-strategi yang coba kita atur lagi. Kalau di rumah mungkin saya coba memperhatikan anak-anak apakah mereka terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Ternyata mereka juga bisa menerima kondisi seperti ini. Sudah maksudnya seperti ini. Jadi kalau sekarang posisinya sebenarnya sudah lebih tenang lah hati lebih tenang begitu ya. Memang tenang atau terbiasa. Betul. Cuma memang nggak boleh tenang sih, tidak terlalu ya, tapi terbiasa mungkin bulan-bulan. Berita COVID terus kan. Iya. Tapi memang tetap harus waspada gitu kan. Tantangan terbesarnya ya apa ya Kak, membiasakan diri untuk berubah. Itu sih sebenarnya. Cukup karena kita mengalami harus berubah dengan drastis ya. Betul. Terasa sekali di tahun ini. Baik, Papa Gemas. Terakhir pertanyaan saya, ayat favorit Papa Tommy dulu. Ayat favorit saya baca dari, saya suka Yosua 24 ya. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini ayat favorit saya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan Yosua dan itu ayat favorit kami. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pilihan. Itu ada pilihan. Ya. Luar biasa. Papa Marno. Karena pengalaman hidup, jadi yang membuat dan menguatkan adalah di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ya, seperti Paulus perkatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Thank you banget Papa Marno, Papa Tommy, Papa Gemas, Papa generasi masa kini. Kita sudah di penghujung podcast Bulan Keluarga GKI Pengadilan 2020. Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah memperhatikan dan menonton live YouTube kita, podcast kita. Jangan lupa untuk taat kepada protokol karena kita adalah anak Tuhan dan kita menjadi teladan bagi sekeliling kita untuk taat kepada protokol COVID. Thank you, Tuhan memberkati. Make
Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Tadinya tuh anak juga boring kan, tiap hari di rumah dia inginnya jalan. Saya sebagai mama dan kawan juga harus tegas sama anak. Kalau bilang tidak. Emang di masa ini kita harus berserah, mensyukuri apa adanya. Di zaman begini bisa kasih Tuhan makan ya, gitu kan.